Oke, ya selamat siang sobat investor Henan Putira Sekuritas. Sebelumnya perkenalkan, saya Kelvin. Saya akan menjadi host untuk acara Topics Today Picks hari ini. Telah bergabung bersama saya nih di sini sudah ada Pak Steven Gunawan selaku tim dari analis Henan Putira Sekuritas. Ya, kita hari ini mau bahas tentang prospek sektor telekomunikasi ini. Nah, langsung aja kita mulai. Gimana nih, Pak Steven, menurut Pak Steven, prospek sektor telekomunikasi kita di semester kedua ini, apalagi sebentar lagi sudah mau menjelang akhir tahun ya? Ya. Gimana Pak Steven? Ya, setuju. Nah, sobat investor, saham-saham sektor telco ini sebenarnya tergolong cukup resilient dan robust ya di tengah sekarang kan lagi ramai-ramai tingginya ancaman inflasi. Ya, betul, inflasi ya. Kenaikan suku bunga. Pertama kita bedah dulu dari tingginya inflasi. Kalau saya pribadi sih berpikir tidak begitu terkena ya, karena kebutuhan mengenai paket internet atau paket data itu tetap ada di masyarakat kita. Apalagi kan komunikasi kan sudah menjadi kebutuhan keempat primer, ya, penting banget lah. Jadi kebutuhan primer katanya. Pangan, sandang, papan, internet nih sekarang. Internet katanya. Oke. Namun tantangan tuh juga ada dari kenaikan suku bunga ya mungkin ya, karena kan kita tahu belanja modal tuh dari emiten telekomunikasi kan secara chemistry kan cukup tinggi, karena kan memang butuh pendanaan di awal untuk membangun infrastruktur jaringannya. Jadi mungkin bisa kenanya dari atmosfer tingginya tingkat suku bunga ini. Namun kita sih tetap optimis, karena setiap emiten telekomunikasi yang kebetulan kita cover itu dia lagi gencar-gencarnya melakukan refinancing atau restrukturisasi hutang, mungkin dengan cara menerbitkan saham baru atau red issue atau nerbitin obligasi baru, tentunya dengan tingkat bunga lebih rendah, jadi bisa menggantikan hutang lama yang tingkat bunganya lebih tinggi. Dan tentu ada metode-metode pendekatan dengan perbankan. Biasanya kan kalau pinjaman nilainya gede itu kan bisa istilahnya pinjaman corporate bisa dapat bunga lebih kompetitif kan ketimbang nasabah individual gitu. Namun tingginya tingkat suku bunga itu kan mungkin bisa mengancam ke beban pembayaran bunga yang tertera di laporan keuangan emiten itu. Kita sih berharapnya bisa terpass on teralihkan dari tingginya EBITDA. EBITDA itu dari istilahnya gampangnya laba operasinya dari emiten telco itu. Karena kan seiring pendapatan masih bisa robust, masih bisa resilient. Kemudian arus kas operasi juga perlu dicatat, kan tinggi juga dari emiten telco, jadi bisa mengcover dari pembayaran bunga itu tadi. Nah itu tadi dari inflasi sudah aman, kenaikan suku bunga dijelasin. Namun justru ada tantangan dari internal loh, dari antar pemain operator telco itu sendiri sih. Oh gitu, jadi justru tadi kan sisi berarti di luar ya, eksternal ya, sisi eksternal. Nah ini ternyata juga ada ancaman dari dalam sektor itu sendiri. Iya, justru dari antar pemain operator telco itu bisa saling berkompetisi sendiri. Karena kita tahu kan semenjak mergernya Indosat dengan Hutchison menjadi entitas Indosat Ooredoo itu kan otomatis menyisakan 4 operator saja kan. Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata sama Smartfren. Nah itu kan berarti membentuk pasar oligopoli. Kalau kita yang kuliah ekonomi nih, sobat investor, kalau ingat yang di mata kuliah ekonomi mikro dulu, pasar oligopoli kan cirinya kan banyak pembeli namun sedikit penjual. Itu biasanya rentan terjadi yang namanya perang harga atau price war. Nah itu perang harga di emiten telco ini dicerminkan oleh ARPU atau pendapatan per pelanggan. Kita lihat sih perang harganya sudah mulai terminimalisir ya, dapat diminimalisir, dapat diindikasikan dari ARPU yang dari seluruh emiten telco nih, dari 4-4-nya dari kuartal 4 tahun lalu ke kuartal 1 tahun ini, kemudian kuartal 1 tahun ini ke kuartal 2 senantiasa konsisten mengalami kenaikan. Dan pertumbuhan dari kuartal 1 ke kuartal 2 lebih tinggi ketimbang kuartal 4 ke kuartal 1-nya gitu. Oke, tapi sorry, kalau ARPU itu istilahnya maksudnya gimana? Mungkin biar lebih jelas juga buat teman-teman yang nonton. Jadi ARPU tuh gampangnya singkatannya dari average revenue per user. Jadi itu dari pendapatan emiten telekomunikasi, terutama yang pendapatan data, pendapatan dari paket data, dibandingin dengan pelanggan dari emiten telekomunikasi itu sendiri. Jadi dapatnya berapa gitu. Pendapatan per konsumen.
Consumer ya? Pendapatan per consumer. Jadi gampangannya itu mengukur seberapa konsumtif konsumen dari masing-masing emiten telco. Emiten telco sih mengharapkannya semakin konsumtif sih. Kita semakin boros pakai data karena jadi revenue buat dia gitu kan. Kemudian dari struktur biaya gitu ya. Seiring mergernya Indosat sama Ooredoo, tentu beberapa operator tuh meracik ulang bundling cost atau paket datanya, produk-produk paket datanya. Misalkan Telkomsel itu dengan produk yang hemat atau yang premium, demikian pula XL dan Indosat. Jadi terjadi rebalancing produk portfolio. Itu diharapkan dapat meningkatkan tingkat keuntungan, ujung-ujungnya laba bersih bisa naik gitu. Oke, jadi persaingannya itu sebenarnya ya lumayan ketat juga ya, tapi dengan tadi Indosat dan Tri sudah merger kan berarti makin berkurang ya saingnya. Iya, jadi intensitas persaingannya atau tingkat keparahan persaingannya semakin menurun gitu. Semakin menurun. Oke. Ya, sebelumnya mungkin untuk sobat-sobat investor yang belum membuka rekening saham di Henan Putira Sekuritas, bisa langsung menghubungi Instagram official kami, bisa langsung DM ke Instagram kita, nanti akan untuk tanya-tanya lebih jauh lagi nih. Oke, kita lanjut lagi nih. Pak Steven, kalau dari tim analis Henan Putira sendiri ini kita mengcover saham apa aja nih? Stock pick-nya apa nih? Nah, saham-saham jagoan kita nih sobat investor Henan Putira Sekuritas ada di Telkom sama XL Link. Telkom itu kenapa kita jagoin Telkom? Karena kan dia market leader tuh, pemimpin pasar, maksudnya dari sisi mobile broadband kan dia Telkomsel ya. Telkomsel kan market share-nya 60%-an, kemudian fixed broadband itu internet rumahan dia IndiHome juga 70%-an. Jadi yang kita sukai, yang kita pilih kan market leader ya. Kemudian yang kedua kan ada rencana kolaborasi ya, atau konsolidasi atau sinergi lah antara Telkomsel dengan IndiHome. Jadi itu bisa lebih efisien dari tingkat struktur biayanya Telkom, karena dengan jaringan atau kabel serat optik satu di sana ada dua bisnis tuh, yaitu Telkomsel dan IndiHome. Kemudian Telkom juga lagi berusaha mengkonsolidasikan bisnis data center. Bisnis data center tuh pusat penyimpanan data, biasanya pelanggannya itu banyak perusahaan jasa keuangan kayak bank, insurance, termasuk sekuritas nih sobat investor. Dia menyimpan data pelanggan di data center terpusat gitu kan. Termasuk data-data pelanggan dari e-commerce, kemudian data KTP kita tuh, iktp, data peduli lindungi dari pemerintah kan disimpan di data centernya Telkom juga tuh. Tempo hari waktu saya set visit ke sana, nah itu dikonsolidasikan pusat datanya untuk diharapkan dapat direncanakan IPO tahun depan setelah suksesnya IPO Mitratel. Sobat investor, kita tahu kan IPO Mitratel kan tergolong sukses ya, walaupun memang pergerakan harga sahamnya begitu-begitu aja. Betul. Kemudian saham jagoan kita yang kedua itu ada di XL tuh, XL Axiata. Kenapa pilih XL? Karena kita lihat XL tuh sejatinya pelopor pertama loh yang mengkombinasikan antara jaringan fixed sama jaringan mobile melalui produk XL satunya. Jadi dia kan sudah sukses akuisisi saham Link ya, Link yang pemilik First Media. Oh ya, First Media. Yeah. First Media sebesar walaupun cuma 60% aja, tapi kan dia mayoritas sudah bisa menguasai operatingnya. Kita harapin konsolidasi dari ekosistemnya First Media itu memperkuat dari produk SL1 ini. SL1-nya kan dari mobile broadband-nya si SL kan sudah kuat, diperkuat lagi dengan ekosistem fixed broadband atau internet rumah dari First Media ini. Jadi sesungguhnya kayak rencana merger IndiHome Telkomsel ini ya cuma ngikutin aja dari SL1 ini. Seiring memang tren dari operator telekomunikasi dunia itu memang arahnya ke FMC gitu. Oh, boleh tolong dijelasin coba FMC itu tadi? FMC itu yang istilah yang cukup asing ya kalau buat kita itu. FMC itu perpaduan antara mobile broadband sama fixed broadband. Jadi perpaduan antara bisnis internet rumahan sama internet berjalan yang kayak kita pakai paket data gitulah. Oh. Jadi ini bisa lebih efisien nih sobat investor bagi operator telco, karena dengan
jaringan kabel yang sama, baik kabel biasa maupun kabel serat optik, kan sekarang lagi rame kabel fiber tuh, fiberisasi, ada 2 bisnis di sana, jaringan fix sama jaringan mobile. Jadi diharapkan dapat lebih terintegrasi dan penyaluran data itu lebih cepat. Jadi internetnya sobat investor ini diharapkan dapat lebih cepat, walaupun adopsi 5G masih belum diadopsi di Indonesia, cuma di beberapa area aja kan yang baru uji coba gitu. Oke, jadi memang arahnya begitu ya sekarang. Pelaku-pelaku usaha di telco itu menggabungkan ya. Iya, Jadi supaya efisien, jadi satu sistem, satu infrastruktur, tapi bisa berdua. Dibuat mobile dan sama yang rumahan, fix. yang kabel. Oh, Iya, itu sudah dilakukan Excel dan diikuti Telkom nih ke depan. Diikuti Telkom, iya. Oke. Menarik banget ya, sobat investor. Nah, kalau kita bicara Telkom dan Excel nih, kita kayaknya harus bahas satu lagi nih, pemain besar yang lain, yaitu Indosat. Nah, kalau Indosat itu gimana? Iya, supaya tidak tertinggal Indosat, maka harus dibahas juga supaya pandangan sobat investor kan komprehensif ya. Sebelum masuk ke sektor telco, kalau mau beli sahamnya gitu, Indosat kan saat ini sedang sibuk berkonsolidasi dengan Hutchison. Memang sudah berjalan hampir setahun ini, tapi ya lagi on the progress kan. Kita update terakhir sih progresnya berjalan dengan baik sesuai harapan semua, karena kan kayak jaringan serat kabel, jaringan antar menara, jaringan sinyal itu kan butuh penyatuan semua, itu lagi on the progress. Dan Indosat ini sebelum merger Hutchison itu efeknya sebelum terasa, dia sudah mengalami turnaround story, cerita yang berbalik. Sebelumnya kan dia mencetak rugi bersih itu. Iya, rugi. Per kuartal 3 2021 kemarin dia membalikkan dari rugi bersih menjadi laba bersih, sobat investor. Jadi bagus bener. Ya dia juga mempersiapkan sebelum merger. Jadi di kuartal 3 sudah laba bersih, kuartal 4 juga laba. Pun di semester 1 ini juga sudah mencetak laba. Apalagi di semester 1 ini dampak dari merger itu ternyata lebih cepat, lebih bagus ketimbang ekspektasi kita. Maksudnya hitung-hitungan kita sebagai analis gitu. Itu kan pendapatan Indosat Ooredoo itu setara 55%. Kalau inline pasnya kan 50% tuh kalau dalam 6 bulan. Dia 55%. Oh, jadi target baru 1 semester sudah 55%. 55% gitu. Jadi kelebihan 5%. Yang lebih hebat lagi sobat investor, pendapatan datanya, muatan data, traffic data. Itu pemakainya sudah mencerminkan 60% dari perkiraan kami. Pun juga perkiraan konsensus analis. Jadi sudah 60%. Oh, hebat. Berarti bagus juga kinerjanya Indosat ya. Indosat. Oke. Gitu. Bahkan sebelum hasil dari merger dia dengan Hutchison Tree itu, dia sudah berbalik untung tahun lalu ya? Iya, sudah berbalik. Ya pasti Pak. Oke. Kalau tadi kan kita stock picknya dari tim analis kita kan Telkom dan Excel ya. Nah kalau bicara dengan valuasi, terkait valuasi, kedua saham gini valuasinya gimana? Nah sekarang kita bicara valuasi, jadi bicara mengenai prospek kinerja dari masing-masing emiten, maksudnya kerja operasional, kerja fundamental. Kalau di pelaku pasar modal kan valuasi penting juga nih. Gimana nih valuasinya? Nah kalau Telkom, semestinya kalau saya pribadi sih berpandang kurang apple to apple ya. Kurang peers to peers bila Telkom dibandingin dengan XL maupun Indosat. Kenapa? Karena kan Indosat sama XL itu kan pendapatan, revenue-nya banyak ditopang oleh pendapatan data seluler, paket data kita tuh sobat investor. Sekitar 80% bahkan 90%. Tapi kalau Telkom ini berimbang banget. Dia ada konsolidasi dari menaranya, Mitratel tuh teman-teman, sobat investor sekitar 10%. IndiHome-nya paket internet rumahan 20%. Terus Telkomsel sendiri 60%-nya, sisanya dari data center. Oke. Jadi Telkom itu tepatnya disebut konglomerasi telekomunikasi. Jadi nggak apple to apple ya, nggak bisa dibandingin sama Excel Indosat secara valuasi karena dia komplit ya. Iya, komplit. Iya. Menara ada dan itu juga ada juga ya selain menara tadi ada IndiHome juga. Ada IndiHome, internet rumahan sama data centernya itu juga. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, Pak Steven, coba kita lihat dulu ya, sudah ada pertanyaan belum nih di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan nih dari namanya Steven juga.
Dari Stephen juga, nah dia menanyakan gimana, kalau emiten pertoweran menara, gimana nih Pak Stephen? Nah, ya memang rasanya tak lengkap ya membahas telco, tidak membahas infrastrukturnya. Karena infrastruktur telco kan menara juga ya. Itu lebih dalamnya sih, lebih deepnya, lebih detailnya mungkin di acara topik berikutnya. Nanti sobat investor, makanya setiap hari Senin atau Rabu jangan lupa, jangan tertinggal catch up acara kita nih, acara yang full daging istilahnya gitu ya, full ilmu semua nih, ilmu semua nih. Tapi secara sepintas sih dia emiten menara sebagai turunan gitu ya, sebagai derivatif dari operator telco ya, kita masih berpandangan positif sih. Positif juga ya, karena kan dia pendapatannya kan dari emiten telco itu sendiri untuk persewaan menara ya. Kalau bisnis menara di Indonesia kan beda kayak di Singapura ya atau Malaysia. Kalau di Singapura tuh Malaysia, menara telco itu dikelola, dimiliki, dikuasain sendiri oleh operatornya sendiri. Oke. Nah kalau di Indonesia kan boleh perusahaan independen tuh, contoh sarana menara atau TOWR, kemudian tower bersama atau TBIG, atau Mitratel, kode sahamnya MTEL kan boleh punya menara sendiri. Kemudian dari 4 operator itu Telkomsel, Indosat, Smartfren, dan XL baru nyewa gitu kan. Ya otomatis semakin tinggi kebutuhan permintaan paket data dari masyarakat terhadap 4 operator tadi, ya otomatis perpanjangan kontrak bagi emiten menara bakal positif. Oke, jadi masih inline juga ya, masih inline ya. Masih kalau telco gitu. Operatornya bagus ya pasti turunannya juga kurang lebih sama ya. Bagus gitu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nih, kalau tadi kan valuasi gimana nih kalau Telkom dan kalau tadi Telkom kan nggak bisa di apple to apple ya sama Excel atau Indosat. Nah, kalau Excel gimana, Pak Stephen? Ya, untuk Telkom kita coba tracing secara pribadi aja berarti ya. Kita lihat dari rasio EV EBITDA ya sobat investor ya. Rasio EV EBITDA-nya Telkom kan saat ini 5,5 kali ya di tahun 2022 full ini. Nah, sekarang kan Telkom berusaha istilahnya itu unlocking the potential value. Dia ingin membuka satu persatu segmen bisnisnya. Yang pertama, dia sukses membuka bisnis menaranya dengan cara di IPO-in Mitratel. Sehingga EV EBITDA Mitratel kan sekarang di 11 kali. Kalau dilihat semestinya lucu juga sobat investor, karena EV EBITDA dari Mitratel yang merupakan anak usaha dari Telkom 11 kali. EV EBITDA dari induknya yaitu Telkom cuma 5 kali. Kan berarti kan ya terjadi ketimpangan juga. Makanya Telkom ini lagi melakukan reorganisasi atau restrukturisasi di internalnya. Yang pertama udah terbukti sukses Mitratel. Sekarang dia mau reorganisasi dari data center. Data centernya kan saat ini kan terpisah-pisah tuh. Ada Telin, ada Telkom Sigma, ada New Centrix yang ada di Serpong itu. Itu mau dijadiin satu dalam naungan satu entitas bisnis aja. Ntar namanya itu TED, PT Telkom Ekosistem Digital. TED. Setelah udah siap, matang betul, bagus, istilahnya sudah rampung gitu, direncanain bisa IPO tahun depan nih sobat investor. Mudah-mudahan bisa sesukses saudara sepupunya yaitu Mitratel. Jadi sudah sukses IPO MTEL, satu-satu mau dilepas, mau di spin off gitu ya kelihatan. Jadi EV EBITDA-nya itu Telkom itu bisa naik sebagai induk. Nah, kalau perhitungan kita secara internalnya wajar itu EV EBITDA Telkom itu bisa di 6,7 kali, 6,7 sampai 7 kali. Itu setara dengan harga saham fundamental ya dari 5.500. Di harga 5.500 sekarang itu nilai wajar Telkom harusnya. Iya, sekarang baru 4.500-an ya. Iya, 4.500 setelah dia unlocking the potential value itu tadi. Baik. Nah, kalau Excel gimana? Nah, sekarang kita lihat valuasi Excel ya. Nah, kalau Excel itu apple to apple beneran nih dengan Indosat nih, karena sama-sama ngandalin paket data dari kita. Kalau Excel itu kan EV EBITDA-nya di 2,8 kali ya. EV EBITDA kalau Indosat kan di 3,6 kali. Tentu menjadi kurang fair ya. Kita lihat Excel masih pantas lah dihargai premium oleh pelaku pasar di atas EV EBITDA saat ini, karena dia mempunyai tingkat profitabilitas yang ditunjukkan oleh margin EBITDA, istilahnya itu sobat investor. Margin EBITDA Excel lebih tinggi ketimbang Indosat. Margin EBITDA Excel tuh di angka 48% di semester 1 ini yang paling baru.
Sementara margin EBITDA dari Indosat cuma 40%-an. Oh gitu. Jadi secara profitabilitas ya rasio margin labanya Iya, EBITDA tadi ya EBITDA. lebih tinggi dari Indosat, Dari tapi Indosat. valuasinya tadi di bawahnya Di Indosat. bawah Indosat lebih murah ketimbang Indosat. Jadi masih butuh more deserve premium valuation gitu, sobat investor. Oke, berarti secara valuasi ya Excel sangat menarik ya. Sangat menarik. Sangat menarik ya Mas Iman ya. Oke, nah, kalau dari sektornya sendiri nih, apakah ada berita-berita baru atau news terbaru nih update buat sektornya operator telekomunikasi? Dari sektor telekomunikasi yang untuk kita bicara sektor industrinya lebih global dulu ya. Ini kan kita tahu pemerintah ya melalui Kemenkominfo ya. Karena kan Kemenkominfo kan disebut juru bicaranya pemerintah untuk telco gitu kan. Itu kan senantiasa mendorong perluasan, pemerataan jaringan, terutama di daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar, sobat investor. Istilahnya 3T gitu. Terpencil, terluar, dan tertinggal. Itu banyak loh di daerah-daerah, sobat investor, di pelosok-pelosok, misalkan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian di Indonesia Bagian Timur, di bagian timur ya. bagian timur, di luar Jawa istilahnya. Berarti itu kan kue bisnisnya masih gede, masih besar. Lah, bisnis yang bisa digarap oleh emiten telco itu secara industri sektor. Selain itu, pemerintah kan juga gencar mendorong digitalisasi di sejumlah industri, terutama industri UMKM. Karena kan UMKM kan terbukti resilient tuh di tengah beberapa krisis kita, kayak krisis 98. Wah, ini terlalu jauh banget dari krisis 98. 2008 gitu. UMKM kan terbukti bertahan ya, resilient ya. Jadi pemerintah melihat bisnis yang bisa resilient perlu didorong nih untuk digitalisasi supaya dapat semakin kokoh gitu kan. Nah, digitalisasi otomatis butuh paket data. Dari pemerintah sendiri, layanan pemerintah sudah membutuhkan paket data kita, sobat investor. Contoh, perpanjangan SIM kan sekarang sudah bisa online. Sekarang makin mau bisa online ya. Aplikasi download di App Store-nya itu atau Apple Store kan butuh paket data juga. Terus perpanjangan STNK. Atau kita, ya ini memang pandemi segera berlalu sih. Kita kan di mana-mana scan peduli lindungi. Iya, itu kan pakai paket data juga, maksa ya kebutuhan akan data itu. internet. Kemudian tingginya pemakaian medsos di Indonesia, seiring anak muda kita kan banyak. Itu jadi pemerintah sendiri juga mendorong digitalisasi. Apalagi itu pengadaan barang jasa di Pemda pemerintah daerah. Pemerintah kan mendorong banget tuh digital supaya transparan dan akuntabel kan. Karena dengan online kan semua pengusaha yang mau ikut lelang pengadaan barang dan jasa itu kan bisa dilihat semua gitu. Itu kan sekali lagi pakai data kita juga gitu. Benar. Itu di industri sektornya. Sekarang kita masuk ke emitennya masing-masing. Kalau Telkom itu kan sekarang sidang. Terakhir sih kita coba tanya ke pihak emiten Telkom. Berjalan dengan baik ya proses sinergi atau konsolidasi dari Telkomsel IndiHome itu. Dia satu-satu mempelajari dan mulai disinergiin tuh ekosistem jaringannya. Kemudian konsolidasi data center juga on the track, on the progress. Jadi ibarat rel kereta api itu lurus-lurus aja, bagus, positif. Nah, diharapkan bisa lancar segalanya sehingga di tahun depan yang maksudnya pandemi udah selesai misalkan, jadi lebih leluasa tuh pergerakan dari kayak Telkom ini, maksudnya kayak pemeliharaan infrastruktur atau dia konsolidasi internal bisa lebih maksimal kan, dia bisa kunjungan ke daerah untuk memperluas jaringan. Itu ujung-ujungnya yang positif kita juga kok sobat investor, karena internet kita semakin kenceng, semakin cepat, istilahnya tingkat latensinya semakin tinggi, semakin cepat gitu. Kemudian kalau update dari Excel, dia kan sukses dengan first medianya yang akuisisi itu, dia juga nyatuin dengan ekosistemnya XL1, juga on the progress juga. Dan XL kan berusaha mempertahankan margin EBITDA di sekitaran 50%, around 50% sesuai dari yang diminta shareholder-nya gitu. Dan dia memang sukses gitu mempertahankannya. Efisiensi tentunya. Nah, apa itu dengan berkurangnya satu kompetitor yaitu Hutchison, tentu biaya promosi, biaya iklan, biaya pemasaran, biaya penjualan dari XL ini bisa ditekan, karena kita tahu kan semester 1 kan terjadi pengurangan biaya promosi,
walaupun biaya promosinya berkurang, tapi kan pelanggannya SL tetap naik tuh sobat investor. Berarti kan brandnya SL sudah kuat, brand awareness istilahnya. Kemudian update dari Indosat juga proses penyatuan berjalan dengan baik, dia tinggal sisa sedikit lagi, diharapkan tahun depan sudah terkoneksi sempurna. Oh ya, satu lagi sobat investor, kan ada yang namanya 3G shutdown, pernah denger nggak? Itu yang matiin jaringan 3G itu kan sudah hampir semua jalan semua ya dari 3 operator gede ini. Jadi sinyal 3G itu sudah sisa sedikit sobat investor. Diharapkan dari frekuensi atau sisa, istilahnya sisa piringnya 3G ini bisa dipakai untuk 4G. Dengan dipakai 4G otomatis internet kita lebih cepat karena jaringannya lebih luas. Karena jaringan internet itu kan kayak jalan tol. Semakin lebar ruas tolnya kayak 2 jalur dibanding 5 jalur. Dan 5 jalur kan bisa nyalip kanan gitu. Nyalip kiri kan nggak boleh itu sobat investor. Jadi semakin lancar jalan tolnya. Gitu. Ya, jadi sama kayak jaringan internet 3G-nya di shutdown, semua pindah ke 4G itu termasuk proses adopsi ke 5G. Demikian pula TV, siaran TV kan dulu pakai siaran teknologi analog dimatiin. Per hari ini ya untuk Jabodetabek tuh sobat investor dipindah ke digital. Nah, otomatis istilah gampangnya ya sisa piringnya yang untuk TV analog ini 700 MHz bisa dipakai untuk memperkuat jaringan 4G gitu. Betul. Jadi semua beralih ke 4G, internetnya lebih cepat, konsumsi juga pasti lebih banyak ya. Lebih banyak, harapannya operator telco kita semakin pakai data gitu. Oke, coba kita cek lagi ya, Pak Steven, apakah ada pertanyaan lain di kolom komentar? Oh, ada pertanyaan nih dari DRA Yunanto tentang friend. Oh iya, kita kan nggak bahas friend and up. Oh iya. Ditanyakan tentang prospek friend, gimana? Ya, dari friend. Kita tahu kan Smart Friend kan dari pemiliknya kan dari grup Sinarmas ya, dia juga secara grup itu kan dia juga cukup atraktif ya untuk akuisisi ya. Ini agak di luar sedikit, misalkan dia tambang juga atraktif. Nah, telekomunikasinya juga dia atraktif juga. Dia kan ada kepemilikan di Mora Telindo yang baru IPO itu. Mora itu kan kayak kalau bisnis menara itu kan yang langsung berhubungan sama operator telco, itu julukannya itu kan hard infrastruktur keras gitu sobat investor. Kalau Mora itu soft infrastructure kayak subcontractors atau turunannya dari menara itu. Turunan dari menara. Jadi dia bikin jaringan serat optik yang di bawah tanah. Ya di bawah tanah kita, di bawah trotoar, di bawah jalan raya. Jadi kalau sobat investor yang suka misalkan jalan kaki itu di mana, di pedestrian atau di mana, kelihatan kayak kotak-kotak beton tulisannya kan Mora Telindo. Nah itu jaringannya dia di sana. Jadi soft infrastructure. Dia mendukung operator telco dan mendukung menara dari bawah tanah gitu. Ya kita lihat sih positif juga sih dari Mora. Apalagi Mora kan juga punya proyek satelit Palapa ring barat kalau nggak salah ya. Nah maksudnya dengan pancaran sinyal dari Palapa yang di atas di alam semesta itu kan memperkuat sinyal juga gitu. Dan itu memang sudah penunjukan dari pemerintah sih untuk yang di Indonesia Barat, Mora, Indonesia Timur nanti siapa gitu. Jadi ya dia sudah kayak ada porsi bisnisnya sendiri ya. Kita melihat positif sih. Nah, Friends sendiri juga sama nih dengan Indosat, dia punya cerita, punya turnaround story, membalikkan rugi bersih menjadi laba bersih kan. Kita lihat per kuartal 4. Kalau Indosat kan tadi per kuartal 3, ini kuartal 4 dari rugi menjadi laba bersih. Artinya efisiensi yang dijalankan selama ini sukses, yang dibuktikan dengan dia mencetak laba bersih gitu. Sama kayak Indosat juga dari rugi berbalik ya. Oke, baik Pak Steven, karena waktunya juga sudah habis, kita sudahi sesi topik Today Pick hari ini. Terima kasih buat sobat investor yang sudah join dan sudah memberikan pertanyaan. Happy cuan dan selamat trading.